Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan hosting cPanel. Di video-video sebelumnya kita sudah cukup belajar banyak untuk penggunaan tool fitur-fitur di cPanel, yaitu fitur email. Sekarang kita lanjut ya ke fitur selanjutnya, yaitu instalasi WordPress. Di sini ada di script, namun saya nggak akan gunakan ini karena kadang-kadang di cPanel suka nggak ada ini di cPanel di hosting ya. Jadi nggak semua hosting sama ini strukturnya seperti ini karena tergantung dari instalasinya. Namun kita turun aja ke bawah, kita masuk ke bagian perangkat lunak. Kalau perangkat lunak ini sudah pasti ada di dalam setiap hosting. Pokoknya Anda cari aja Softaculous. Kalau misalkan Softaculous di bagian hosting Anda nggak ada kolom perangkat lunak, ya biasanya ada di script. Kira-kira kurang lebih seperti itu, tergantung dari struktur penyetingan hosting provider yang digunakan. Tapi intinya seperti ini gitu ya. Cari aja Softaculous, klik aja Softaculous App Installer, atau bisa juga mau WordPress Manager seperti ini. Nanti prosesnya sama kurang lebih ya, prosesnya kurang lebih sama. Oke, kita masuk ke Softaculous, kita masuk, kita klik, dan kemudian kalau WordPress itu dia adanya di sini ada nih ya, diinstal nih, bukan diinstal, di bagian instalasi depan ini ada di WordPress ini, atau Anda bisa masuk ke bagian blog di sini. Nah, di bagian blog di sini Anda bisa lihat WordPress A2 Optimizer. Oke, silakan Anda cari aja mau dipakai yang di mana ya, mau dipakai yang di depan ini atau mau pakai yang di sini. Oke, sama aja sebetulnya. Oke, saya akan pakai yang di depan sini. Nih, pakai ini. Kemudian kita klik install. Kemudian software setup. Ini penting untuk memilih protokol, jadi pastikan Anda menggunakan HTTPS, SSL-nya udah aktif ya, SSL-nya udah aktif, dan kemudian pastikan gunakan www. Ya, Anda bisa tanpa www atau dengan www, tapi bagusnya dengan www ya. Untuk protokol ini bagusnya dengan www daripada tanpa www. Kemudian pilih domainnya, kemudian directory. Kalau domain ini di root ya, kalau di root jadi nanti kita akses ke surahman.biz, akses dulu. Nah, nanti di sini adanya, kalau di folder di sini folder, nanti di sini dia adanya kalau orang panggil. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan lakukan dua-duanya biar Anda nggak bingung. Anda juga bisa install di subdomain, tapi kalau di subdomainnya nanti subdomainnya harus bikin dulu. Nanti saya buat tutorialnya. Sekarang kita buat dulu yang ini, yang di dalam root ya, di dalam root namanya root nih. Kalau di dalam domain utama namanya root, kalau di dalam folder namanya directory. Oke, kita gunakan dulu yang di dalam root, nanti instalasinya akan jadi seperti ini, surahman.biz.id, nanti tinggal akses seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke setting, kita kasih nama blognya misalkan terserah. Oke, kira-kira kurang lebih seperti itu. Set description-nya adalah kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian admin akun, masukin aja adminnya apa, nama Anda bisa, atau lain sebagainya. Oke, password masukin aja, misalkan passwordnya ini harus yang strong ya, harus yang strong, jangan password abal-abal ya. Karena kalau password abal-abal nanti atau password yang gampang dihack, nanti gampang dieksploitasi ya. Jadi jangan pakai tanggal lahir dan lain sebagainya. Oke. Yang kayak gini di embed nih ya. Tapi karena ini untuk contoh, saya pakai ini aja. Kalau di hide di sini bisa. Saya hide aja deh ya. Oke, ini agak strong. Kalau saya tambahin ini jadi strong. Oke. Kemudian masukin emailnya, email Anda. Kalau mau pakai email admin ini bisa, atau pakai tadi email info ya. Yang penting emailnya kalau mau pakai email nama domain, emailnya sudah dibuat ya. Kemudian yang ini nggak usah nih, enable multisite ini nggak usah. Oke,
WordPress clone nggak usah, nih pastikan jangan nih, kecuali Anda mau bikin WordPress multi-user. Untuk portal itu biasanya, tapi kalau untuk ini jangan, itu nggak usah dibuat, ini nggak usah dicentang, oke. Dan kemudian selanjutnya ini plugin-plugin biasanya ada di dalam hostingnya. Ini lagi-lagi mau pakai plugin seperti apa, bisa dia kerjasama dengan software-software. Kalau ini kita buang-buangin aja, nggak usah diinstal pluginnya, oke, karena nanti kita akan install plugin-plugin di dalam WordPress, jadi ini nggak usah dipakai aja. Oke. Kemudian pilih bahasa di WordPress-nya, adminnya nanti mau pakai apa, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kita masuk ke advance, database-nya diganti, namanya jangan dibawain, jangan dipakai dari WordPress yang asli. Kemudian di sini table fabricnya ditambahin di belakangnya karakter-karakter ya. Ini saya pakai asal-asalan aja ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Dan kemudian backup. Nah, kalau backup ini Anda bisa melakukan backup, pilihnya di local folder atau di mana ada pilih-pilihan, kita gunakan aja default. Dan kemudian automate backup otomatis. Backup otomatis itu jadi ada pilihan backup dia setiap hari, setiap week, setiap bulan. Jadi tinggal tergantung kebutuhan Anda. Kalau situs Anda aktif, artikel-artikel sebaiknya di setiap week ya. Kayak gitu. Nanti backup rotation adalah filenya ditimpa. Mau ditimpa ada berapa kali? Ada 2 kali. Ya biasanya 2 kali kita pakai. Nanti tinggal dipilih aja. Jadi filenya ditimpa dengan file yang baru. Jadi setiap 2 minggu sekali filenya ditimpa dengan yang baru. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Kemudian auto upgrade. Kalau Anda males upgrade WordPress-nya, ya pakai aja upgrade minor only, upgrade latest available, major as well as minor. Pakai dua-duanya terserah. Baik minor ataupun major, Anda bisa pilih pakai yang minor aja atau yang major aja. Dan major dan minor. Oke, biasanya di sini pakai. Jadi ini harus dipakai kalau Anda males ngupgrade WordPress-nya ke versi yang baru. Untuk keamanan sebaiknya WordPress itu selalu diupdate dari versi ke versinya. Kemudian kita lanjutkan untuk istilahnya kita cross check dulu. Oke, protokol HTTP www, kemudian dia ada di root domain. Kemudian di sini ada versi, kita pakai versi paling baru. Kemudian ini situs, penyetingan situsnya, di ini adminnya, dan kemudian ini email, ini admin, dan kemudian ini passwordnya. Kemudian di sini database, pilih bahasa, kemudian table fabric, kemudian backup, ya. Oke, semuanya udah oke. Ini kalau masukin email di sini bisa, email instruksinya setelah instalasi selesai. Tapi saya biasanya nggak pakai di sini. Tapi kalau untuk amannya Anda bisa masukkan email Anda di sini. Dan kemudian klik aja install, tunggu proses sampai selesai. Dan ini instalasinya sudah selesai, kita akses websitenya. Nah, ini websitenya udah tampil ya, tadi kan kosong ya, sekarang WordPress-nya udah ada. Sekarang kita masuk ke admin WordPress, dia masuk ke domainnya seperti ini, kemudian diketikkan garis miring wp-admin. Ini default untuk setiap WordPress instalasi awalnya pakai wp-admin, enter, dia masuk ke admin loginnya. Nah, untuk keamanan nanti ini WP adminnya itu harus dihapus, harus diganti, harus di rename. Nanti saya akan berikan tutorialnya, tapi bukan di bagian si panel ini. Kita akan masuk ke bagian sekuritas website. Kalau versi lamanya Anda bisa lihat di playlist yang lama itu ada. Nanti saya bikin lagi yang versi barunya. Tapi di situ di versi lama sudah ada. Kalau Anda mau lihat terlebih dahulu, Anda bisa pelajari, namun versi barunya nanti saya akan berikan. Jadi saya akan berikan pelan-pelan panduan-panduan WordPress dan lain sebagainya di channel ini agar menjadi satu acuan untuk mereka yang ingin belajar hosting, domain, website, dan seterusnya. Oke, kita masukin usernya tadi. Dan passwordnya, kemudian login. Dan ini adalah dashboardnya atau tampilan depan dari WordPress. Kalau saya sih biasanya saya suka ini, saya buang-buangin aja nih, karena agak
nggak enak dilihatnya. Nah, kalau gini kan lebih bersih ya. Oke, ini adalah WordPress-nya. Nanti Anda lihat aja panduan pembuatan website dengan menggunakan WordPress ada di channel ini. Yang lama-lama juga udah banyak panduannya, nanti panduan barunya akan saya tambahkan lagi. Kira-kira kurang lebih seperti ini untuk instalasi WordPress di cPanel. Untuk logout-nya kita klik di sini, kemudian kita klik log keluar. Dan kita kembali ke cPanel. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda menginstal di dalam root dokumen. Kalau mau install di mau install di dalam folder, kita masuk ke dalam folder sekarang ya. Kita masuk ke dalam folder, kita masuk ke dalam instalasi WordPress kayak tadi, install. Ini singkat aja ya, kemudian pilih protokol, pilih foldernya, nanti ada di sini www.surahman.biz contoh. Kemudian ini saya nggak ganti lagi. Oke, saya masukin passwordnya aja nih biar cepet ya. Oke. Ini yang lainnya sama sebetulnya ya. Jadi saya langsung aja. Kita buang-buangin ini pluginnya. Ups, tinggalan. Kita pilih Indonesia. Advanced optionnya kita masukin. Table fabricnya kita bikin. Ini bisa juga pakai angka sebetulnya seperti itu. Tapi jangan panjang-panjang. Default backup once a week, backup protection 2. Oke, kira-kira kurang lebih seperti ini. Kita install, tunggu proses sampai dia selesai. Dan instalasinya sudah selesai, jadi dia sekarang ada di folder ya. Tuh ada di directory yang tadi kita masukkan, yaitu directory contoh. Jadi cara ngaksesnya seperti itu. Kalau yang di root tadi seperti ini. Ini di root. Kalau di folder ya tinggal masukin foldernya aja atau directory yang Anda install. Jadi jangan salah ya, Anda mau install di root atau mau install di directory. Nanti satu lagi instalasi di subdomain, saya akan berikan panduan tersendiri ya. Kita pelajari dulu cara membuat subdomainnya. Oke, kita kembali ke cPanel, kita kembali ke CP di sini, control panel depan. Kita kembali ke depan seperti ini, dan silakan Anda gunakan cara ini untuk melakukan instalasi WordPress di cPanel, baik itu di dalam root dokumen ataupun di dalam subfolder atau di dalam directory.